Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bagus Pratomo Nusantoro, Juliarti, dan saya sendiri, Eria Fitriani, akan membahas materi tentang ribosom dan sintesis protein. Baiklah, untuk pemateri pertama adalah Juliarti. Kepada Juliarti, saya persilakan. Ribosom. Ribosom merupakan suatu molekul atau organel sel yang terdiri dari protein dan asam ribonukleat atau RNA. Organel sel yang satu ini memiliki peranan penting dalam proses sintesis protein, terbagi menjadi dua bagian subunit yang masing-masing dinyatakan dengan satuan Svedberg atau S. Pengertian ribosom dalam sel tubuh manusia. Istilah ribosom berasal dari kata ribo yang berarti asam ribonukleat dan soma yang berarti badan. Istilah tersebut mengambil kata dari bahasa Yunani yang mulai dipergunakan sejak tahun 1958 oleh ilmuwan bernama Richard B. Robert. Organel sel ini memiliki ukuran yang sangat kecil dengan diameter hanya 20 nanometer. Strukturnya berbentuk bulat dan biasa ditemukan pada sitoplasma, sel prokaryotik, dan sel eukaryotik. Ribosom merupakan organel sel yang memiliki bentuk kecil berupa butiran. Beberapa jenis dari organel sel ini ada yang terjadi secara bebas di sitosol dan lainnya melekat di retikulum endoplasma atau yang biasa disebut dengan membran nuklir. Terdapat beberapa perbedaan antara organel sel bebas yang berada di bagian sitoplasma dengan organel sel terkait menempel pada bagian retikulum endoplasma kasar. Baiklah, masuk kepada sejarah penemuan ribosom oleh George Emil Palade. Pada pertengahan tahun 1950 menggunakan mikroskop elektron, seorang peneliti asal Romania yakni George Emil Palade meneliti ribosom untuk pertama kalinya. Penelitian tersebut membawa namanya meraih Piala Nobel di bidang psikologi dan kesehatan. Organel sel ini diketahui tersusun dari 4 jenis rRNA dengan 80% jenis protein yang berbeda-beda, memiliki fungsi untuk sintesis protein, transkripsi DNA menjadi RNA, dan translasi molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino membentuk protein. Posisi dan struktur ribosom. Organel sel yang satu ini tersusun oleh dua senyawa penting yang disebut asam ribonukleat atau RNA dan protein ribonukleat atau RNP. RNA atau ribonucleic acid merupakan tempat sintesis organel sel di dalam sel. RNA memiliki fungsi utama sebagai penyimpan informasi atau bahan genetik dan sebagai perantara DNA dan protein dalam ekspresi genetik. RNP atau ribonucleic protein merupakan salah satu jenis protein yang membentuk subunit ribosom. Fungsinya antara lain untuk sintesis hormon, enzim, antibodi, sumber energi, mengatur kadar asam basa dalam sel, dan untuk memperbaiki jaringan sel. Bentuk dan ukuran ribosom. Salah satu organel sel ini memiliki beberapa perbedaan ukuran berdasarkan lokasi selnya. Sel prokariota atau sel eukariota. Berikut adalah ukuran organel sel di masing-masing jaringan sel. 1. Prokariota. Ribosom prokariotik memiliki ukuran 70S dengan kandungan 6% RNA dan 40% protein. Organel sel ini berada bebas di bagian sitoplasma dengan ukuran subunit 50S dan 30S. Memiliki ukuran panjang 29 x 21 nm dengan massa 2.520.000 Dalton. 2. Eukariota. Sedangkan untuk ribosom eukariotik berukuran 80S dengan 40% kandungan RNA dan 60% kandungan proteinnya. Memiliki lokasi bebas pada sitoplasma dan terikat pada retikulum endoplasma. Ukuran panjang sekitar 32 x 22 nm dan massa kurang lebih 4.220.000 Dalton. Kemudian masuk kepada fungsi ribosom. Memiliki fungsi atau peran yang sangat penting, terutama dalam pembentukan sebuah sel. Fungsi utama dari organel sel ini sendiri adalah memproduksi zat protein dalam sel untuk kemudian dilakukan sintesis protein. Selain itu, organel sel atau ribosom juga memiliki peran penting untuk setiap aktivitas metabolisme yang terjadi di dalam sel itu sendiri, mengumpulkan asam amino dan mempersiapkan protein yang penting bagi aktivitas sel. Pada intinya,
salah satu organel sel ini memiliki fungsi sebagai tempat sintesis protein, mengatur dan menyediakan komponen yang dibutuhkan dalam sintesis protein, serta menjadi organel sel yang mengikat asam-asam amino pada sitoplasmanya. Masuk kepada kategori ribosom. Ribosom terbagi menjadi dua kategori, yakni subunit kecil dan subunit besar. Berikut ini detailnya. 1. Subunit kecil. Pada subunit kecil tersusun dari 1 RNA dan dengan 21 protein dalam prokariota pada bakteri dan 1 rRNA dengan 30 protein dalam eukariota pada mamalia. Kemudian yang kedua yaitu subunit besar. Sementara untuk subunit besar tersusun oleh 2 rRNA dengan 31 protein pada prokariota dan untuk eukariota adalah 3 rRNA dengan sekitar 49 protein. Kemudian masuk kepada letak ribosom dalam sel. Letak organel sel ini ada yang dijumpai bebas dalam sitoplasma dan ada pula yang menempel pada membran sel eukariotik. Organel sel yang bebas dan yang menempel tersebut berfungsi dalam sintesis protein ke tahap translasi. Pada organel sel yang bergerak bebas berguna untuk sintesis protein, sedangkan yang menempel berfungsi untuk sintesis sementara yang akan disimpan dalam gelembung membran. Organel sel ini terdiri atas subunit kecil dan subunit besar, baik yang bebas di sitoplasma maupun yang menempel dalam membran sel. Sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembuatan molekul protein oleh sel yang melibatkan DNA, RNA, dan berbagai enzim. Tahapan sintesis protein terdiri dari dua proses, yakni transkripsi dan translasi. Pada sel prokariotik, proses sintesis protein terjadi di sitoplasma. Sementara itu, pada sel eukariotik, proses ini berawal di nukleus untuk membuat transkrip atau mRNA. Tahapan sintesis protein di sel ini berlanjut saat mRNA menuju ribosom untuk diterjemahkan menjadi molekul protein polipeptida. Tahapan sintesis protein. Tahapan sintesis protein terdiri dari dua proses, yakni transkripsi dan translasi. Pada sel eukariotik, transkripsi terjadi di dalam nukleus, sementara translasi terjadi di ribosom yang terdapat pada sitoplasma. Asam amino diperlukan untuk melakukan tahapan sintesis protein dengan serangkaian proses biokimia. Sebagian asam amino dapat diproduksi oleh tubuh dari sumber karbon seperti glukosa. Sebagian asam amino lainnya dapat diperoleh dari makanan yang Anda konsumsi. 1. Proses transkripsi. Urutan sintesis protein yang pertama adalah transkripsi. Proses ini merupakan tahapan sintesis protein di mana informasi dalam untai DNA akan disalin ke dalam molekul baru yang disebut messenger RNA atau mRNA. DNA menyimpan materi genetik sebagai referensi atau cetakan di dalam inti sel. Sementara itu, mRNA dapat dianggap sebagai salinan dari buku referensi karena di dalamnya membawa informasi yang sama dengan DNA. Akan tetapi, informasi pada mRNA tidak digunakan untuk penyimpanan jangka panjang dan dapat dengan bebas dibawa keluar dari nukleus. Selain itu, meskipun mRNA mengandung informasi yang sama, ini bukanlah salinan identik dari segmen DNA, karena urutannya melengkapi template DNA. Proses transkripsi dilakukan oleh enzim yang disebut dengan RNA polimerase dan sekelompok protein yang disebut faktor transkripsi. Faktor transkripsi dapat mengikat sekuens DNA spesifik yang disebut sekuens enhancer atau penambah dan promoter atau promotor untuk merekrut RNA polimerase ke lokasi transkripsi yang sesuai. Proses transkripsi dalam sintesis protein terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran rantai mRNA. Inisiasi. Faktor transkripsi dan RNA polimerase bersama-sama membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Kompleks ini akan memulai transkripsi, lalu RNA polimerase memulai sintesis mRNA dengan cara mencocokkan basa komplementer dengan untai DNA asli. Kemudian elongasi. Pada proses elongasi, RNA bergerak di sepanjang DNA dan membuka pilihan heliks ganda DNA sehingga molekul RNA yang memanjang terbentuk. Terakhir, terminasi. Proses transkripsi akan berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi sebuah urutan DNA yang disebut dengan terminator.
Ini adalah suatu urutan yang berfungsi sebagai sinyal agar proses transkripsi dihentikan. Urutan sintesis protein selanjutnya adalah translasi, yakni proses sintesis protein dari informasi yang terkandung dalam molekul mRNA. Selama proses translasi, urutan mRNA dibaca menggunakan kode genetik. Kode genetik tersebut merupakan seperangkat aturan yang menentukan bagaimana urutan mRNA diterjemahkan ke dalam 20 huruf kode asam amino. Molekul asam amino inilah yang akan menjadi bahan sintesis protein. Kode genetik terdiri dari satu set kombinasi 3 huruf nukleotida yang disebut dengan kodon. Setiap masing-masing kodon akan berkorespondensi dengan jenis asam amino tertentu, atau dengan sinyal stop atau berhenti di akhir proses. Proses translasi akan terjadi dalam ribosom yang berperan sebagai pabrik untuk sintesis protein. Ribosom memiliki subunit kecil dan besar, serta merupakan molekul kompleks yang terdiri dari beberapa molekul RNA, ribosom, dan sejumlah protein. Sama halnya dengan transkripsi, tahapan translasi juga terdiri dari tahapan inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi, saat proses inisiasi, subunit ribosom kecil akan mengikat awal urutan mRNA. Kemudian, molekul RNA transfer atau tRNA yang membawa asam amino metionin berikatan dengan kodon awal dari sekuens mRNA. Kodon awal di semua molekul mRNA memiliki sekuens AUG dan kode untuk metionin. Selanjutnya, subunit ribosom besar mengikat untuk mulai membentuk kompleks inisiasi lengkap. Elongasi. Selama tahap pemanjangan, ribosom akan terus-menerus menerjemahkan setiap kodon secara bergantian. Asam amino yang sesuai akan ditambahkan ke rantai yang memanjang dan dihubungkan melalui ikatan peptida. Pemanjangan berlanjut sampai semua kodon terbaca. Terakhir, terminasi. Setelah ribosom mencapai kodon terakhir atau kodon stop yang berfungsi sebagai sinyal berhenti, UAA, UAG, dan UGA, maka terjadi terminasi. Hal ini dikarenakan tidak ada molekul tRNA yang dapat mengenali kodon ini, dan ribosom akan menghentikan proses translasi. Demikian pemaparan materi tentang ribosom dan sintesis protein dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.